Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Serlian Putri dari kelas 10-4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai pada pelajaran bahasa Indonesia materi hikayat. Di sini saya akan membacakan hikayat Patani. Payatukerup Mahajana ialah raja di kota Maligai. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Payatutakfa, yang kesenangannya berburu sebagaimana orang-orang besar pada masanya. Pada suatu ketika, seekor pelanduk putih yang tengah diburunya menghilang di dekat tempat kediaman seorang tua yang bernama Enektani. Diambil dari nama orang itulah kerajaan yang didirikannya. Kelak di tempat itu diberi nama Patani. Setelah Islam masuk, Payatunakpa berganti gelar Sultan Ismail Syah Zizullah fil Alam. Sejak saat itu, seluruh rakyat Patani menjadi Islam. Sepeninggalan Baginda, pemegang kerajaan digantikan oleh putranya yang sulung, Sultan Muzaffar Shah. Ia mengadakan hubungan persahabatan dengan Beracau, Raja Siam, dan bahkan memperoleh istri. Dari istrinya, ia beroleh seorang putra, Sultan Fatik Siam. Namun, ia berkhianat terhadap Beracau. Beracau diturunkan dari tahta dan dipaksa meninggalkan istana. Akibat tindakan yang menimbulkan salah paham, ia beserta para pengiringnya dapat dikalahkan kembali sehingga Beracau kembali menduduki tahta kerajaan. Adiknya yang menyertainya, Majursha, meninggalkan Siam. Namun, Mudhafar sendiri tinggal di Siam dan tidak diketahui akhir kesudahannya. Sultan Majursha pun menggantikannya menjadi raja di Patani. Pada masa pemerintahannya, Patani 2 kali berturut-turut diserang oleh Palembang. Namun, akhirnya serangan itu dapat digagalkan. Hubungan dengan Siam diperbaiki dengan mengirimkan suatu keputusan di bawah pimpinan Seri Agar. Sepeninggal Sultan Majursha, terjadi kericuhan di dalam negeri untuk memperebutkan mahkota. 3 raja yang memerintah sesudahnya, yaitu Sultan Fatik Siam, Raja Bambang, dan Sultan Bahdur, berturut-turut mati terbunuh dalam intrik itu. Kemudian datanglah masa pemerintahan raja-raja putri Sultan Majursha, yaitu Raja Izau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Emas, Raja Bima atau pria, dan Raja Kuning. Raja Kuning adalah anggota dinasti Payatukerup Mahajana yang terakhir. Kemudian dinasti Kelantan menduduki tahta kerajaan Patani. Nah, jadi unsur intrinsik yang terdapat pada teks hikayat Patani itu, yang pertama itu ada tema. Temanya itu penyebaran agama atau keagamaan. Yang kedua itu ada tokoh. Tokoh yang terdapat pada teks hikayat Patani itu ada 4. Yang pertama itu Payatunakpa, yang kedua Syaisyad, yang ketiga Hulu Balang, dan yang keempat itu Enektani dan istrinya. Latar atau setting yang terdapat pada teks hikayat Patani itu hanya ada 2, latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya itu di lingkungan kerajaan, yang kedua itu di tepi laut, dan yang ketiga itu negeri Patani Darussalam. Dan latar waktunya itu pada masa pemerintahan Payatunakpa. Alurnya itu alur maju, karena pada teks hikayat Patani itu menceritakan kejadian ke depannya, jadi bukan menceritakan masa lalu. Sudut pandang yang terdapat pada teks hikayat Patani itu sudut pandang orang ketiga. Nilai agama yang terdapat pada hikayat Patani itu seseorang raja yang lebih memilih untuk menyembah berhala daripada Tuhan. Nilai yang moral yang terdapat pada teks hikayat Patani itu, kita tidak boleh sombong terhadap orang lain. Nilai sosial yang terdapat pada hikayat Patani itu, seorang pemimpin atau raja yang tidak bertanggung jawab dan tidak memihak kepada rakyat.
Nilai budaya yang terdapat pada teks Hikayat Patani itu keberanian dan pengorbanan dalam melindungi tanah air dan raja. Baik, saya sudah menceritakan atau membacakan hikayat tentang Patani dan saya juga sudah menyimpulkan unsur intrinsik pada Hikayat Patani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.